Kompleks Lab Istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala BRIN yang kami hormati, moderator, fasilitator. Baru saja selesai dilaksanakan rapat terbatas kabinet tentang pengelolaan limbah B3 medis COVID, dan apa yang diidentifikasi dari rapat ini adalah bahwa menurut data yang masuk kepada pemerintah pusat dan direcord oleh Kementerian LHK bahwa limbah medis sampai dengan tanggal 27 Juli itu berjumlah 18.460 ton. Jadi limbah medis itu berasal dari Fasiankes, fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit darurat, wisma tempat isolasi, karantina mandiri, uji deteksi maupun vaksinasi. Apa aja yang disebut dengan limbah medis itu seperti infus bekas, masker, vial vaksin, itu botolnya vaksin yang kecil itu, jarum suntik, kemudian face shield, perban, hazmat, APD, pakaian medis, sarung tangan, alat PCR antigen, dan alkohol, pembersih swab. Itulah yang disebut dengan limbah medis beracun berbahaya. Arahan yang kuat Bapak Presiden bahwa terhadap penanganan limbah medis ini kita harus intensifkan dan harus lebih sistematis, betul-betul dilihat dari titik paling jauh di lapangannya. Jadi diperhatikan bagaimana sistem itu bekerja dari rumah sampai ke pusat-pusat pelayanan juga atau paralel sampai kepada tempat penanganannya. Data ini sebetulnya menunjukkan, data yang tadi disampaikan itu berasal dari daerah, dari provinsi, tetapi itu kelihatan sekali bahwa datanya masih belum lengkap dan kementerian terus berusaha untuk melengkapinya. Jadi kalau perkiraannya asosiasi rumah sakit itu limbah medisnya itu besar sekali, bisa mencapai 383 kilogram per hari, 383 ton per hari. Memang fasilitas untuk kapasitas pengelola limbah B3 medis itu cukup, angkanya 493 ton per hari, tetapi persoalannya bahwa ini terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jadi arahan Bapak Presiden tadi supaya semua instrumen untuk pengelolaan limbah medis, untuk menghancurkan limbah medis itu yang infeksius harus kita selesaikan. Ada memang di fasilitas pelayanan kesehatan itu insenerator yang belum berizin. Oleh karena itu sejak tahun lalu Kementerian LHK memberikan relaksasi. Jadi selain izin dipercepat, juga relaksasinya bahwa insenerator yang belum punya izin itu diperbolehkan beroperasi dengan syarat bahwa suhunya 800 derajat Celcius dan terus diawasi oleh Kementerian LHK. Fasilitasnya itu, arahan yang telah Bapak Presiden tadi bahwa dengan fasilitas dan dukungan anggaran yang ada, apakah dari dana Satgas COVID ataukah dari dana DBH DAU, jadi ada dana transfer daerah khusus dan lain-lain. DBH dana khusus untuk daerah itu bisa dipakai kira-kira masih diproyeksikan tadi ada kira-kira 1,8 triliun. Arahan Bapak Presiden ini akan diintensifkan lagi, yaitu kita bangun alat-alat pemusnah, apakah insenerator ataukah shredder, nanti yang akan dijelaskan sistem dan lain-lain oleh Kepala BRIN.
itu untuk segera direalisasikan dan segera diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk dilaksanakan. Jadi tentu saja tadi berkembang di dalam rapat bahwa ini adalah teknik dalam negeri dan akan dieksplor nanti di rapat berikutnya yang dipimpin oleh Pak Menko Maritim, dan pengawasan, pembinaan dan lain-lain juga harus dilakukan terus oleh KLHK. Tadi Ibu Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai juga menyampaikan bahwa kita sebetulnya menolak impor limbah B3. Tetapi Bea Cukai ternyata mendapatkan lagi menemukan penyimpangan, yaitu masuknya kontainer-kontainer yang merupakan limbah gitu. Oleh karena itu Kementerian LHK akan menangani ini dan kita tidak mentolerir sama sekali masuknya limbah B3, apalagi infeksius begitu ya, limbah medis. Jadi akan dipercepat sarana untuk penyiapan ini karena pada dasarnya dukungan dari pusat sudah ada dan potensinya juga ada, tapi di sisi lain juga Bapak Presiden mengharapkan atau meminta atau menginstruksikan kepada daerah juga untuk memperhatikan hal ini dan nanti akan dikoordinasikan. Saya kira itu dari saya, kawan-kawan Press Club Istana yang saya cintai. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator untuk Kepala BRIN. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Ibu Menteri atas penjelasannya. Untuk penjelasan, mohon izin Bapak Kepala BRIN untuk menyampaikan penjelasannya, Bapak. Kami silakan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Yang saya hormati Ibu Menteri LHK dan teman-teman dari media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menambahkan sedikit dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Menteri LHK. Jadi memang kondisi kita saat ini di tengah penambahan jumlah dan volume ya limbah, khususnya limbah medis itu semakin meningkat, tetapi kapasitas dari pengolahan itu memang sayangnya masih belum mampu memenuhi peningkatan tersebut ya. Contohnya tadi juga disampaikan 4,1%, baru 4,1% dari rumah sakit yang memiliki fasilitas insinerator yang berizin, ya kan? Kemudian juga di seluruh Indonesia baru ada 20 pelaku usaha pengolahan limbah, gitu. Dan yang terpenting adalah seperti disampaikan Ibu Menteri LHK, hampir semuanya itu masih terpusat di Pulau Jawa. Jadi distribusinya belum merata. Untuk itulah kami di BRIN tadi juga menyampaikan dari BRIN bahwa ada beberapa teknologi yang sudah proven yang dikembangkan oleh teman-teman kita ya untuk membantu peningkatan ya, jumlah kapasitas pengolahan limbah ini secara signifikan. Ya, baik itu khususnya adalah teknologi yang bisa dipakai untuk pengolahan limbah di skala yang lebih kecil dan sifatnya mobile, ya, sehingga itu bisa menjangkau daerah-daerah yang memang relatif penduduknya sedikit dan skala limbahnya juga tidak banyak, sehingga kalau kita harus membangun insinerator besar itu tentu akan jauh lebih mahal dan juga menimbulkan masalah terkait dengan pengumpulan ya, karena pengumpulan dari limbah ke insinerator yang terpusat itu juga menimbulkan biaya tersendiri. Yang kedua juga kami menyampaikan beberapa teknologi untuk daur ulang ya, daur ulang limbah medis yang berpotensi untuk memunculkan nilai tambah, memunculkan ekonomi baru yang tentu itu akan dapat meningkatkan kepatuhan ya, kepatuhan para katakanlah vaskes fasilitas kesehatan yang menghasilkan limbah, karena ada insentif finansial ya dari sisi bisnis akibat daur ulang tersebut, dan tentu itu akan berpotensi juga
mengurangi biaya pengelolaan limbah secara keseluruhan. Ya, tadi kami menyampaikan contoh itu adalah alat penghancur jarum suntik yang bisa menghasilkan residu berupa stainless steel murni dan juga daur ulang untuk APD dan masker yang bahannya adalah polipropilen, sehingga kita bisa peroleh propilen murni, ya, PP, ya, jenis plastik propilen murni yang nilai ekonominya juga cukup tinggi. Dengan ini kami berharap itu bisa meningkatkan motivasi untuk mengumpulkan dan mengolah limbah, ya, meningkatkan kepatuhan. Dan di sisi lain itu berpotensi juga menjadi lahan baru, ya, bisnis bagi para pelaku usaha di daerah-daerah, khususnya para pelaku usaha skala kecil. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mohon izin Bapak dan Ibu Menteri, ada dari media yang akan disampaikan beberapa pertanyaan oleh Mbak Dwi Suci dari TV One, Bapak. Ini mewakili dari teman-teman media. Ya, selamat siang. Assalamualaikum Bapak Ibu. Terima kasih. Perkenalkan saya Dwi Suci dari TV One, mewakili pertanyaan dari rekan-rekan media Istana. Pertama mungkin lebih khusus untuk Ibu Siti. Ini terkait pengolahan limbah tadi, Bu. Pertanyaan pertama ini, di media sosial kan sekarang ramai dibicarakan atau viral soal hasil ataupun bungkus gorengan yang memuat hasil PCR positif ataupun dari hasil PCR dari pasien positif. Nah, kemudian publik kemudian jadi khawatir soal penanganan limbah dari COVID-19 ini. Bagaimana kemudian tanggapan dari Kementerian LHK kemudian, dan apa langkah konkret dan juga memastikan agar penanganan limbah COVID-19 khususnya hal-hal seperti itu tidak terulang lagi di masyarakat. Kemudian soal kedua yakni viral alat suntik yang ditemukan di pinggir jalan oleh warga Depok, mitigasinya akan seperti apa, Bu, dan apakah akan ada sanksi bagi pihak-pihak yang kemudian membuang limbah medis COVID ini secara sembarangan. Kemudian yang ketiga yakni pertanyaan mengenai presentasenya, berapa kali lipat tepatnya angka peningkatan limbah B3 medis COVID infeksius ini seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19, dan apakah kemudian harapannya sih ini bisa dijawab oleh Pak Menkes mungkin, tapi tampaknya mungkin Bapak Ibu bisa ada data mengenai apakah dari limbah-limbah ini kemudian ada peningkatan penularan dari COVID-19. Kemudian yang berikutnya ini soal penanganan limbah medis bagi masyarakat yang melakukan isoman, Bapak Ibu. Apakah ada kemudian penanganan khusus, kemudian juga langkah-langkah khusus yang akan disampaikan kepada masyarakat, bagaimana treatment ketika mereka membuang limbah saat isoman tersebut sehingga tidak berbahaya dan menularkan bagi masyarakat lainnya. Dan yang khususnya untuk Bapak Kepala BRIN, ini soal teknologi pengolahan limbah tadi, Pak. Kan tadi Bapak sempat menyinggung soal pengolahan limbah tersebut, teknologinya, dan apakah akan memungkinkan jika tiap lingkup terkecil warga dibuat satu shelter khusus untuk mengolah limbah-limbah tersebut menggunakan teknologi. Terima kasih sebelumnya, Pak, Bapak Ibu. Itu aja, Pak. Ya, itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ya. Terima kasih Mbak Dwi Suci ya. Terus terang memang pengaduan kepada KLHK soal limbah-limbah medis ini sedikit sekali dibandingkan dengan pengaduan-pengaduan seperti biasanya. Tapi kawan-kawan di Direktorat Jenderal memang mengikuti pemberitaan di medsos dan dari media yang muncul dari kerja-kerja para jurnalis yang sudah saya record di Gakum, yaitu kejadian yang di Jawa Timur, Mbak Suci. Jawa Timur sama Purwakarta, dan saya dengar juga yang jarum suntik itu kemarin ya. Yang terakhir yang di Depok tuh di SMK lagi diinvestigasi oleh Pak Dirjen Gakum.
Kemudian kalau yang di Purwakarta udah ketahuan itu dari jasa, ada jasa pengolahan limbah, itu sudah dikenakan sanksi administratif. Kemudian yang di Jawa Timur itu memang ada pengaduan ke KLHK, tapi ngadunya itu bahwa belepotan lah itu limbah-limbah medis di pinggir jalan, nggak tahu siapa yang bikin, jadi oleh KLHK diperiksa, lalu ya dibersihkan. Gitu. Sebetulnya konsep pengawasan yang dilakukan oleh KLHK selama masa COVID ini masih berbentuk pengawasan dalam arti pembinaan. Jadi kita, karena kalau di undang-undangnya sih sebetulnya agak kejam gitu ya, dia pidana maksudnya, Mbak Suci. Sekarang ini yang sedang terus diikuti oleh KLHK adalah namanya pengawasan pembinaan. Jadi ke pengaduan ataupun yang kita observasi ternyata salah itu kita suruh dia perbaiki dulu, rapiin dulu gitu kira-kira. Kecuali ntar kalau udah ngaco gitu ya, baru deh masuk ke investigasi pidana dan sebagainya. Kemudian tadi saya juga melaporkan kepada yang terhormat Bapak Presiden dan Pak Wapres bahwa memang agak mengkhawatirkan yang dari rumah-rumah isoman ya. Sekarang kan istilahnya isoman RT. Jadi kan stafnya KLHK kan juga pada ada yang sakit-sakit juga, itu saya kontrol langsung gitu ke rumahnya. Saya bilang, kamu ngapain? Gimana Siti Valinya berapa dan lain-lain. Ini Bu katanya dijawab udah ditanganin siapa? Saya bilang ini Satgas RT gitu. Terus polanya apa? Ya ini isoman RT gitu. Terus saya kan jadi dek aja gitu ya, bayangin. Jadi saya tadi melaporkan bahwa dengan demikian sebetulnya ini juga cukup krusial. Oleh karena itu kita memang mendorong bahwa kalau yang isoman-isoman di masyarakat itu memang harus ada drop box. Harus ada drop box, harus ada plastik kantong membungkusnya, kemudian harus ada angkutan dan lain-lain. Tadi disepakati Menteri Perhubungan akan melihat bagaimana sistem ini lalu dari isoman diangkut dan sebagainya itu sampai ke tempat dimusnahkannya itu akan seperti apa. Kemudian kita sih sebetulnya berharap bahwa pemerintah daerah menjaga ini. Kalau tadi Mbak Suci tanya, apakah udah kelihatan peningkatannya sehubungan dengan peningkatan kasus gitu ya? Kalau dari konteks penularannya saya belum bisa lihat soal dari limbah medis, lalu kasusnya banyak, lalu menular bagaimana gitu. Tapi kalau lihat datanya ya Mbak Suci ya, kayak di Jawa Barat ya, di Jawa Barat itu pada tanggal 9 Maret jumlah limbahnya itu 74,03 ton. Pada tanggal 27 Juli jumlahnya sudah 836,975 ton. Jadi berarti kan berapa? 10 kali lipat lebih. Kita lihat lagi yang serem lagi, kedengeran kan Jawa Tengah ya. Jawa Tengah pada tanggal 9 Maret itu jumlah limbah medisnya 122,82 ton. Terus di tanggal 27 Juli datanya 502,401 ton. Berarti berapa tuh? 5 kali lipat ya, kurang lebih. Jawa Timur di bulan Maret tanggal 9 509,16 ton. Kemudian di 27 Juli itu 629,497. Kita kan tahu juga Jatim nggak seheboh Jabar gitu ya, Mbak Suci. Jadi ada apa logika peristiwanya, logika lapangan, ada logika datanya juga. Cuman ini kan saya baru mempelajari hanya dari data volume aja gitu. Banten ya, Banten itu di Maret tanggal 9 228,06 ton. Di 27 Juli 591,79
Di DKI di bulan Maret 7.496,56 ton, di tanggal 27 Juli 10.939,053 ton. Jadi kelihatannya ada korelasi itu, Mbak Suci. Korelasinya ada, dan kita juga mungkin memang harus diteliti banget kalau terkait penularannya. Ya, terakhir kami mengajak, tadi juga arahan Bapak Presiden, saya tadi koreksi, minta maaf ya, dana yang diproyeksikan untuk diolah bukan 1,8 sekian triliun, tapi 1,3 maksimum, 1,3 triliun kurang lebih yang diminta oleh Bapak Presiden untuk di-exercise, untuk membuat sarana-sarana terutama insenerator dan sebagainya. Nanti akan dibahas oleh Pak Menko dengan Kepala BRIN dan KLHK dan semua kementerian yang terlibat. Jadi harapannya pemerintah daerah jangan lengah begitu soal limbah medis ini, ikuti perkembangan di lapangannya, sarana-sarananya. Jadi kalau lihat depo dan penetapan depo itu kan yang kontainer-kontainer gede itu tuh ya, yang suka ada di daerah-daerah ya, terus dilengkapi sama plastik. Itu sebetulnya yang bagus sih baru kelihatan kota-kota aja gitu ya, udah pasti DKI lah, bagus lah kalau itu. Nah, ini mungkin nanti juga termasuk yang disebut sarana gitu ya, untuk menjaga jangan sampai membuat masyarakat jadi terinfeksi. Ya, Pemda mesti melihat ini, karena di antara dana 1,3 itu ada kurang lebih yang 600 miliar itu adalah dana yang dialokasikan, ditransfer kepada daerah. Jadi tentu kesadaran masyarakat. Tadi Pak Kepala BRIN kan bilang soal masker. Kalau lihat datanya, masker itu kira-kira bisa-bisa banyak banget gitu ya makainya, karena masker itu kira-kira diperpotong tuh 4 gram. Jadi berapa persen misalnya masyarakat kita yang pakai masker, nah itu bisa dikali. Kalau 50% aja ya masyarakat Indonesia pakai masker udah 130-an juta lebih. Misalnya gitu. Ya itu harus rapih menyiapkannya. Jadi jangan main asal segala macam. Tapi yang jelas saya udah menulis surat kepada pemerintah daerah pada bulan Maret ketika kita mulai ada vaksinasi, kemudian mulai isoman itu. Kita menegaskan bahwa limbah medis COVID tidak boleh dibuang ke TPA. Itu kalau dibuang ke TPA berarti bisa kena sanksi gitulah kira-kira. Oleh karena itu kami minta pemerintah daerah untuk berhati-hati dan mentaati soal ini. Apalagi itu tadi yang buang-buang di pinggir jalan, Mbak Suci, kan gawat gitu ya. Nah, terhadap hal ini kami akan intensifkan kawan-kawan di Direktorat Jenderal Pengawasan Limbah dan Direktorat Jenderal Gakum untuk terus intensif. Tapi saya juga menghimbau pemerintah daerah untuk memperhatikan datanya, menyiapkan datanya dan melaporkan supaya ada integrasi ya, penanganannya juga jadi baik. Dan masyarakat, saya berterima kasih sekali apabila ada laporan kepada KLHK karena bisa langsung direspons. Terima kasih ya pertanyaannya. Pak Kepala BRIN, mungkin tadi pertanyaan soal teknologi. Terima kasih Mbak Suci. Jadi melanjutkan yang telah disampaikan Bu Menteri LHK. Jadi memang sudah jelas kan regulasi terkait dengan limbah medis itu dari Kementerian LHK itu sudah jelas ya. Dan disitulah BRIN itu mencari berbagai solusi melalui riset. Dan salah satunya yang memang sudah dihasilkan oleh teman-teman dan saat ini dalam proses lisensi ke beberapa pelaku usaha pengolah limbah ya, itu adalah
pengelola limbah yang sifatnya mobile, ya, yang sifatnya mobile, yang dilengkapi dengan plasma supaya kalaupun dia berada atau dekat dengan pemukiman itu hampir tidak ada lagi emisi dioksin, ya, khususnya yang berbahaya gitu, dan ukurannya juga tidak besar, biaya operasionalnya juga relatif kecil. Nah, itu tadi yang bisa menjadi salah satu solusi untuk shelter khusus pengolahan limbah, ya, misalnya di lingkungan tertentu, di satu kelurahan atau apa begitu, ya, sehingga memang tidak perlu dibawa ke TPA, dan ini akan juga mengatasi problem limbah medis yang dihasilkan tadi yang disampaikan oleh Ibu Menteri terkait isolasi mandiri, ya, isoman RT atau RW atau apapun itu gitu. Ya, karena ya kita juga tidak bisa menyalahkan kan, karena mereka juga tidak tahu ini harus dibuang kemana dan sebagainya, ya. Dan ini ternyata ada beberapa pelaku usaha yang selama ini sebenarnya sudah menjadi pelaku usaha. Tadi ada mereka 20 dari pelaku usaha yang memang pengelola limbah besar, ya, selama ini yang melihat peluang bisnis di situ gitu, ya. Jadi menurut saya ini bagus sekali dan bisa secara langsung membantu upaya pemerintah, ya, karena kan tadi disampaikan Bu Menteri juga pendanaan untuk insinerator skala besar itu memang cukup besar, ya, dan meskipun dana juga ada termasuk khususnya yang di daerah, tapi memerlukan waktu juga. Nah, untuk yang sifatnya mobile ini bisa dibuat dalam waktu yang relatif pendek gitu. Jadi itu salah satu yang mungkin bisa kami sampaikan sebagai solusi untuk saat ini gitu. Kira-kira yang untuk mobile itu berapa lama untuk persiapannya, Pak? Karena kan sekarang juga pandemi masih terus ada. Ya, kalau pembuatannya itu tidak lebih dari 1 bulan sebenarnya. Kalau untuk 1 unit, ya, gitu. Dan itu kan ada dipakai di mobil pickup kecil seperti semacam Suzuki Carry begitu, ya. Jadi tidak besar, tidak perlu besar, ya. Ya, Mbak Suci, kan memang kalau udah dalam situasi seperti ini biasanya matanya swasta lebih jeli, ya. Iya, gitu. Ini kan peluang dibalik itu, ya, Bu, ya. Iya. Peluang dibalik soal bencana. kecepatan yang Mbak Suci bilang, soal apa yang penting aturan mainnya dipenuhi. Peluang ya monggo aja kan, sambil ngebantu pemerintah juga, sambil bantu percepatan di masyarakat juga begitu. Tapi yang dari pemerintah tadi ya yang itu. Nah, ini nanti yang akan elaborasi, akan dibahas lanjut secara teknis, dan Bapak Presiden memang mintanya cepat, secepat-cepatnya begitu. Ya. Thank you. Terima kasih, ya, Siti. Banyak Bapak Ibu, sehat selalu. Sama sehat, ya. Jangan ada apa-apa. Salam buat teman-teman, ya. Ya, terima kasih Bu Menteri. Terima kasih Pak Kepala BRIN. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu. Thank you. Makasih, ya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih. Recording stopped. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Indonesia pasti bisa.